Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Pengen ngobrol ringan ya soal kapten dari Manchester United. Sebelum gua mulai, sebelumnya seperti biasa gue ingin ucapin terima kasih atas yang sudah menyaksikan, sudah komen, sudah kritik, sudah saran. Terima kasih banyak. Oh iya, ada beberapa saran juga kan, Bang. Kenapa kok nggak ditampilin video atau cuplikan? Nah, itu nggak boleh ya, karena setahu gua itu copyright. Dan kalau seandainya kan gambar, jujur sih gua bikin video ini apa namanya, ya kadang kalau gua lagi ada waktu ya kan, ya akan gua sempurnakan kasih gambar dan lain-lain. Tapi kalau tidak ya karena kan gue juga ada kegiatan lain, gue juga ada pekerjaan, dan biasanya gue kalau bikin ini sudah mulai apa ya, sudah larut, jadi kadang juga sudah capek. Jadi ada yang bilang, wah jangan malas-malas bang. Wah, bukannya malas, tapi memang waktu yang juga sudah larut ya. Jadi gue ya namanya juga ringan amatiran, jadi channelnya ya ringan-ringan dan amatiran saja. Tapi tetap ya, thank you saran kritiknya. Gua tampung, mudah-mudahan gua bisa punya apa ya, punya waktu lebih lah sehingga bisa menyempurnakan video-videonya. But anyway, balik lagi ke topik yang ingin gua bahas, yaitu soal kapten dari Manchester United. Karena gua sempat bikin video berbicara soal kapten dari Manchester United, karena memang salah satu hal yang berpengaruh di penampilan Manchester United itu bukan hanya di musim ini ya. Musim ini memang puncaknya sih, tapi sebenarnya dari musim lalu Harry Maguire ini kan sering dikritik. Bahkan waktu gua nonton Manchester United langsung di Old Trafford, itu ada beberapa supporter yang pada saat itu memang tidak suka ya dengan Harry Maguire sebagai kapten Manchester United. Kenapa? Karena murni banyak komentar tuh tentang penampilannya dia di lapangan. Itu bagaimana mungkin seorang kapten tapi juga sering melakukan blunder. Kan ini kan akan mengurangi kualitas dari apa ya, wibawa di hadapan pemain-pemain lainnya. Ya menurut gua make sense. Bagaimana mungkin seorang leader, seorang pemimpin itu sering melakukan kesalahan, sementara salah satu fungsi dari seorang kapten ini kan justru memompa supaya pemain lain ya itu tidak banyak melakukan kesalahan, fokus ya kan. Tapi kenyataannya paling tidak musim ini penampilan Harry Maguire ini justru sering menjadi blunder bagi Manchester United. Ya gol-gol di pertandingan-pertandingan awal waktu masih dipegang oleh Ole Gunnar Solskjaer itu kan cukup sering, bukan ya, cukup sering ya, berawal dari kesalahan seorang apa namanya, Harry Maguire ini. Nah, gue ingin bahas karena ini cukup menarik. Setelah tidak lagi ditangani oleh Gunnar Solskjaer, Rangnick ini kan ternyata selain mencoba-coba formasi dan juga komposisi, belakangan ini terlihat juga, at least dari gue ya, ringan amatiran, dia juga mencoba-coba kapten nih dari Manchester United. Memang di partai-partai awal itu Harry Maguire diberikan kepercayaan sebagai kapten, tapi setelahnya ada pemain-pemain lain ini macam Nemanja Matic ya kan, Cristiano Ronaldo, sampai di 3 pertandingan terakhir ini kalau tidak salah ya, 3 pertandingan terakhir ini seorang Bruno Fernandes. Yang uniknya di 2 pertandingan terakhir menghadapi Aston Villa di Villa Park dan juga menghadapi Brentford, Harry Maguire ini ada di bangku cadangan tapi tidak dimainkan. Nah, karena tidak dimainkan maka kapten di atas lapangan itu kan beralih, bukan lagi Harry Maguire. Nah, ini menurut gue cukup unik. Dan kalau gue lihat lagi ya ke squad Manchester United, bahwa sebenarnya squad Manchester United ini kan dihuni oleh banyak pemain yang atau beberapa pemain yang punya background sebagai atau punya pengalaman menjadi kapten, paling tidak di tim sebelumnya atau bahkan di tim nasional. Which is ini yang sebenarnya tidak dimiliki oleh Harry Maguire. Harry Maguire kalau tidak salah ketika di Leicester bukan dia kaptennya kan, pun juga di tim nasional Inggris saat ini. Kalau gue lihat lagi ya dari nama-nama yang ada ini, ada Bruno Fernandes, dia kapten Sporting kan sebelum ke Manchester United.
ada seorang Cristiano Ronaldo pastinya yang jadi kapten di timnas Portugal. Lalu ada seorang Alex Telles. Alex Telles ini merupakan kapten dari FC Porto sebelum pindah ke Manchester United. Dan ya pemain seperti David De Gea yang sering sekali menjadi kapten kedua atau kapten ketiga kan dia kan di Manchester United sudah lebih dari 10 musim, sempat beberapa kali dia menjadi kapten kedua ataupun kapten ketiga, jadi dia punya pengalaman ya paling tidak. Nah, maksud gue begini, kapten itu kan dekat dengan yang namanya leadership, itu bukan dekat lagi, sudah menyatu. Dan ini tuh kan bukan sesuatu hal yang bisa kalau menurut gue lebih percaya leadership itu datang dengan secara natural, secara bakat. Pemain seperti Roy Keane, dia punya karakter kepemimpinan itu ya hadir secara natural, seperti Roy Keane. Pada sebelumnya mungkin ada Steve Bruce, Eric Cantona. Pemain-pemain seperti itu tuh yang menjadi sosok kapten yang cukup disegani. Brian Robson, Kapten Marvel. Punya karisma menurut gue, dan ini yang tidak dimiliki menurut gue dari seorang Harry Maguire, ditambah lagi atau diperparah dengan penampilannya di atas lapangan. Gue inget dulu ketika zamannya Gary Neville, ya kan, Gary Neville menjadi kapten. Menurut gue salah satu kapten yang bagus di Manchester United. Dia sosok leadershipnya bagus, salah satu pemain yang menurut gue cukup pintar juga ya. Terbukti saat ini kan dia jadi pundit dan juga jadi bisnismen. Artinya dia memang secara individu merupakan orang yang pintar ya. Lalu ketika itu dia jarang bermain kan karena cedera. Maka sosok kapten berubah nih, berganti ke Nemanja Matic kalau tidak salah, yang punya leadership juga yang cukup kuat. Nah, di sejarah dari Manchester United, kalau gue pernah sampaikan juga di video gue yang lalu ini, perpindahan kapten itu tidak pernah dicopot ya, artinya dicopot terus tidak seperti itu. Sering sekali ini karena memang yang bersangkutan, artinya si kapten ini pergi meninggalkan Manchester United, maka ban kaptennya otomatis pindah ke pemain yang lainnya. Hanya pada saat di zamannya Gary Neville itu pindah karena memang dia tidak lagi bisa bermain secara reguler karena sudah mulai menurun dan juga cedera. Nah, apa yang terjadi di 2 pertandingan Manchester United ini mengingatkan gue pada hal itu. Jadi apakah ini benar atau tidak? Karena gue jadi berpikir, wah ini jangan-jangan Harry Maguire ini pelan-pelan dicopot. Pelan-pelan dicopot oleh Rangnick ya. Selain memang Rangnick mencari sosok center back yang punya kemampuan atau penampilan lebih stabil, tapi di sisi lain juga itu ya, pelan-pelan merotasi sosok pemimpin di kamar ganti, which is kalau menurut gue 2 hal tersebut lebih banyak sumbangsi positifnya ke Manchester United. Paling tidak ya, performa tim di 3 pertandingan di mana Harry Maguire tidak menjadi kapten atau bahkan tidak bermain, ini tidak buruk. Manchester United menang 1-0 menghadapi Aston Villa di Old Trafford, walaupun penampilannya tidak cukup bagus, tapi paling tidak secara hasil kita menang. Ketika bermain menghadapi Aston Villa di Villa Park, kita leading 2-0 dulu. Ketika kita bermain menghadapi Brentford kemarin, kita mampu leading juga dengan margin yang cukup besar. Sekalipun dari sisi permainan di 3 pertandingan tersebut ya memang masih belum optimal banget. Tapi menurut gua kalau kita perpanjang lagi ke beberapa pertandingan sebelum 3 pertandingan tersebut pun juga Manchester United masih belum bisa stabil. Jadi memang masih dalam proses pencarian sistem permainan plus juga pencarian mentalitas karakter dari tim Manchester United sendiri. Nah, pencarian karakter ini menurut gua tidak lepas dari sosok manajer dan juga kapten. Tadi malam itu sebenarnya gue sempat agak heran kenapa ketika menghadapi Brentford, maksud gue ya, pertandingan menghadapi Brentford tuh gue sempat herannya kenapa? Karena ada 2 sosok yang punya kandidat sebenarnya untuk ditunjuk sebagai kapten. Cristiano Ronaldo yang ketika menghadapi Wolves menjadi kapten, dan juga pastinya Bruno Fernandes. Tapi ternyata ban kapten tetap dipercayakan ke Bruno Fernandes seperti di 2 pertandingan sebelumnya ketika 2 kali menghadapi Aston Villa. Dan menurut gua dengan natural
leadership atau kepemimpinan yang dia punya dan juga pengalaman dia sebagai kapten di Sporting, terlihat betul dia sangat fasih memainkan peran, memainkan bukan peran tapi memainkan jabatan sebagai kapten. Plus Bruno Fernandes selama bermain di Manchester United, dia ini kan jarang melakukan blunder. Ya, bukannya pasti dia bermain bagus, tidak, tapi dia bermain dengan melakukan kesalahan tuh cukup kecil. Ya, memang ada sih kesalahan seperti kayak dia gagal mengeksekutif penalti kan pada saat itu kita kalah di kandang sendiri menghadapi Aston Villa, tapi selebihnya tidak sering. Bahkan kalau dibandingkan dengan Harry Maguire, ini agak timpang, dan menurut gue ini salah satu modal yang bagus. Gue pernah pada saat itu waktu nonton juga di Old Trafford, gue sempat berbincang-bincang, ada pendapat kalau sebenarnya David De Gea itu juga pantas menyandang ban kapten. Kenapa? Dia merupakan sosok mungkin salah satu yang paling senior di tim Manchester United. Ya betul, selain Phil Jones kan, dia yang pernah merasakan langsung dilatih oleh Sir Alex Ferguson. Artinya dia sudah ada ketika zamannya Sir Alex Ferguson sampai dengan sekarang, nomor 1. Nomor 2, kontribusinya dia sudah tidak bisa dipertanyakan lagi. Walaupun kadang penampilannya sesekali turun seperti musim lalu ya, tapi secara konstan selama berapa tahun ya di Manchester United? 11-12 tahun. Ini kan mayoritas selalu bagus, bahkan sering sekali menentukan. Kontribusinya sekali lagi terhadap tim ini cukup besar. Artinya dari sisi leadership dia punya, dari pengalaman dia di Manchester United, dia paling berpengalaman. Lalu penampilan juga bagus. Hanya saja dia ini sebagai kiper. Jadi kalau seandainya ada dialog yang harus dilakukan dengan wasit di pertandingan, dia agak susah nih karena posisinya dia di belakang. Nah, kalau Bruno Fernandes, dia punya kelebihan untuk melakukan hal tersebut, dan menurut gua ya kembali lagi ya, pengalaman dia di Sporting itu cukup berbicara, dan tidak bisa dipungkiri juga dia seorang Portugis ya kan, Portugal. Sekarang di Manchester United ini kan ada beberapa pemain yang ya paling tidak dari sisi bahasa nih kan, bahasa Portugis ya. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Alex Telles, Diogo Dalot, Fred, paling tidak ada 5 orang yang secara kebetulan 5-5-nya ini sekarang cukup sering bermain di tim Manchester United, bahkan sebagai starter. Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot, Fred, Bruno Fernandes, dan juga siapa tadi? Cristiano Ronaldo ya. Dan menurut gue ya ini sedikit banyak membantu artinya Bruno Fernandes punya backup lah dari rekan-rekan yang punya bahasa yang sama. Ada Alex Telles ya kan, ada Bruno Fernandes, Fred, Cristiano Ronaldo, dan juga Diogo Dalot. Menurut gue ini juga modal yang cukup bagus bagi seorang pemimpin. Artinya kalau seandainya ada clash atau seperti apa, ada yang backup. Nih ringan amatiran ala gue aja. Jadi menurut gue sosok kapten di Manchester United sepertinya sudah ditemukan nih penggantinya. Gue lebih suka ya secara pribadi jujur kalau kapten sekarang dijabat oleh Bruno Fernandes. Hanya saja ini berarti akan ada tradisi baru atau culture baru yang akan dibuat oleh Manchester United. Artinya kapten tim beralih ketika mantan kaptennya ini nggak keluar dari tim. Seperti kayak zamannya Gary Neville. Cuman pada saat itu kan Gary Neville memang cedera dan menit bermainnya dia turun. Nah, apakah ini juga yang akan terjadi pada Harry Maguire, back yang senilai harga 80 juta itu? Nah, maksud gue begini, dan masih bisa secara fisik itu masih bisa sangat dimainkan. Karena maksud gue begini, ini merupakan hal yang bagus juga bagi sang pemain, artinya Harry Maguire. Artinya dia tidak lagi aman posisinya sebagai bek tengah Manchester United. Kalau dia ingin bermain, maka yang harus dia lakukan adalah dia mengembalikan performanya. Seperti dia membela Inggris di Euro, seperti dia membela Manchester United di tengah musim lalu paling tidak ya. Kan itu tidak bisa dinafikan dong, pada saat itu dia bermain cukup bagus ya. Sampai dia akhir musim kompetisi dia cedera, dan Manchester United mulai sering menderita hasil yang tidak bagus. Jadi menurut gua dia ini pemain bagus ya, dan itu tidak bisa jangan disingkirkan loh ya, karena dia bermain jelek sekarang langsung dicap wah dia pemain jelek, buang. Nah itu gue kurang sepakat tuh pola pikir yang demikian. Kenapa? Karena
ya dia bukan pemain yang seperti itu. Dia pernah bisa juga loh bermain dengan level yang tertinggi yang dia punya, ya, which is menurut gua ya ketika dia bermain bagus ya itulah level yang menempatkan dia sebagai pemain Manchester United, salah satu klub terbesar di dunia. Cuman permasalahannya kan dia sedang tidak di level yang seperti itu, bahkan tidak konsisten. Nah, bagaimana dia bisa mengembalikan ini? Mudah-mudahan dengan keberanian Rangnick ya, mencadangkan Harry Maguire, pelan-pelan dalam tanda kutip mencopot ban kaptennya, ini menjadi motivasi bagi seorang Harry Maguire untuk yaitu tadi meningkatkan kemampuannya. Karena sekarang sangat terasa loh ya di posisi back tengah ini semakin keras. Victor Lindelof, Rafael Varane, Harry Maguire, belum Phil Jones ya. Belum lagi ada Eric Bailly tentunya. Dan ini pemain-pemain pinjaman ya, Teden Mengi, Axel Tuanzebe yang penampilannya bersama dengan tim pinjaman masing-masing ini juga ya bisa dikatakan bagus lah ya. Jadi menurut gua banyak sisi positif. Dan kembali lagi ke topik awal soal masalah kapten, menurut gua ya sudah, segera saja diserah terimakan ya kan jabatan kapten ini dari Harry Maguire ke seorang Bruno Fernandes. Kalau setuju dengan pendapat gue, bisa drop di kolom komen. Kalau seandainya ada calon atau menurut teman-teman kapten atau pemain lain yang lebih pantas menjadi kapten di Manchester United, bisa juga di drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa sholat, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.